Definisi puisi. Menurut definisi lama, puisi adalah karangan yang terikat oleh baris, bait, rima, irama, dan oleh jumlah kata dan suku kata yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan ke dalam semua bentuk puisi. Terlebih lagi ke dalam bentuk puisi modern yang dinamis, inovatif, dan kreatif. Sedangkan menurut Yunus Abidin dan Sri Astuti, puisi adalah salah satu genre sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang unik, estetik, dan kaya akan makna. Pengertian apresiasi puisi. Menurut Waluyo, tahun 2003, apresiasi puisi adalah berkaitan dengan kegiatan yang sangkut pautnya dengan puisi, yaitu mendengarkan atau membaca puisi dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, menulis puisi, mendeklamasikan, dan menulis resensi puisi. Sedangkan menurut Supardi dan Jaidan, pada tahun 2008, apresiasi puisi adalah sikap jiwa memperlakukan sajak sesuai dengan kadar seni dan kandungan isinya. Ragam apresiasi puisi. Yang pertama, berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang kedua, berdasarkan banyak orang yang mendengarkan, puisi kamar, dan puisi auditorium. Yang ketiga, berdasarkan sifat dan isi yang dikemukakan dalam puisi itu, puisi fisikal, platoni, dan metafisikal. Yang keempat, berdasarkan kesan dari penulisnya, puisi subjektif dan puisi objektif. Yang kelima, puisi konkret. Yang keenam, berdasarkan mengimajinasian penyair, puisi diafan, gelap, dan prismatis. Pemahaman hakikat puisi. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk mengerti puisi itu sebagai hakikat puisi. Yang pertama, fungsi estetik. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Yang kedua, kepadatan. Memuat puisi merupakan aktivitas pemadatan. Yang ketiga, ekspresi yang tidak langsung, menceritakan pengalaman secara tidak langsung. Pemahaman metode puisi. Dalam bahasa Inggris, kata puisi ini adalah poetry, yang erat hubungannya dengan kata poet, yang berarti mencipta melalui imajinasinya. Salah satu maksud utama puisi pada umumnya adalah not speak but to sing, yang artinya bukan berbicara tetapi berdendang atau bernyanyi. Hakikat puisi. Seorang kritikus sastra yang terkenal, L.A. Ricard, bahwa puisi mengandung suatu makna keseluruhan, yang merupakan perpaduan dari tema mengenai inti pokok puisi tersebut, perasaan, sikap sang penyair terhadap bahan atau objeknya, nada, sikap sang penyair terhadap pembaca atau penikmatnya, dan amanat, maksud dan tujuan sang penyair. Sehingga dapat kita simpulkan semua itu disebut dengan hakikat puisi yang bersifat catur tunggal. Dalam puisi haruslah terdapat subject matter untuk dikemukakan atau ditonjolkan, antara lain yaitu falsafah hidup, lingkungan, agama, pekerjaan, dan pendidikan sang penyair. Lahirnya puisi. Dalam ciptaan puisi ini, Stephen Spender mengemukakan suatu pendapat tentang unsur-unsur yang diperlukan dalam menciptakan sebuah puisi. Pendapatnya tersebut ditulis dalam makalahnya yang berjudul The Making of a Poet, yang mula-mula dimuat dalam Participan Review. Isinya antara lain yang pertama, konsentrasi, terdiri atas konsentrasi langsung yang sempurna dan konsentrasi lamban yang disempurnakan secara lambat. Yang kedua, inspirasi atau ilham dan bisikan. Yang ketiga, kenangan atau memori. Yang keempat, keyakinan atau faith. Yang kelima, lagu atau song. Hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.